Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, para santri semuanya, hari ini kita kembali lagi melanjutkan pembahasan terkait dengan Quran Surah Ali Imran, yang hari ini kita akan melanjutkan pembahasan Quran Surah Ali Imran ayat 33 sampai ayat 34. Judul yang akan kita bahas adalah mengenai Fadail Ali Imran, keutamaan keluarga Imran. Ini merupakan materi yang ke-9. Setelah kemarin kita masuk ke materi ke-8, kita sekarang masuk ke materi ke-9, yaitu ayat ke-33 dan ayat ke-34. Sebelum melanjutkan, kita sampaikan dulu kompetensi dasar atau KD di materi ke-9 ini. Pertama, santri bisa merenungkan kisah keluarga Imran. Kedua, santri menunjukkan sikap keimanan terhadap keutamaan keluarga Imran. Yang ketiga, memahami kisah serta keutamaan keluarga Imran. Yang keempat, menunjukkan contoh akan gambaran keutamaan keluarga Imran. Yang kedua, tujuan pembelajaran di materi ke-9 ini. Pertama, menerjemahkan dan menyimpulkan isi kandungan ayat. Kedua, menjelaskan asbabun nuzul ayat. Yang ketiga, menjelaskan tafsiran ayat. Yang pertama, kita akan menyampaikan Quran Surah Ali Imran ayat 33. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha astafa Adam wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imran ala alal alamin. Artinya, sesungguhnya Allah telah memilih Adam, telah memilih Nuh, keluarga Ibrahim, dan keluarga Imran, melebihi segala umat di masa mereka masing-masing. Quran Surah Ali Imran ayat 33. Tafsiran ayat: Innallaha ikhtiram Adam wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imran wa ja'alahum afdalu ahlu zamanihim. Sesungguhnya Allah telah memilih Adam, Nuh, keluarga Ibrahim, dan keluarga Imran, dan menjadikan mereka orang-orang yang terbaik di zaman mereka. Dalam ayat 33 surah Ali Imran ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan contoh dengan menciptakan Adam dengan tangannya, meniupkan kepadanya ruh atau ciptaannya, memerintahkan kepada para malaikat untuk sujud kepadanya, menempatkannya di surga, memberinya ilmu pengetahuan, sifat santun, dan keutamaan yang melebihi makhluk-makhluk yang lain. Kenapa Allah memilih Adam? Allah memilih Adam, Nuh, dan Allah juga memilih orang-orang beriman dari keturunan Nabi Ibrahim dan keturunan Maryam seperti Isa bin Maryam, kemudian mengutamakan mereka dari manusia yang lain pada zaman mereka, karena para nabi dan rasul tersebut merupakan silsilah yang tersambung dalam niat yang ikhlas dan ketahuidan kepada Allah. Dan Dia maha mendengar perkataan hamba-hambanya
dan Maha melihat perbuatan-perbuatan mereka. Jadi sesungguhnya ketika Allah memilih mereka, Allah memberikan pilihan kepada mereka, tentu Allah mengetahui siapa orang-orang yang betul-betul yang terpilih menurut pandangan Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah yang Allah tegaskan dalam Quran surah Ali Imran ayat 33, bahwa Allah menciptakan Adam, Allah menciptakan Nuh, dan Allah memilih orang-orang yang beriman dari keturunan Nabi Ibrahim dan keturunan Imran seperti Maryam binti Imran dan Isa bin Maryam, merupakan keutamaan dari keluarga Imran. Yang ketiga, sesungguhnya Allah telah memilih Adam, Nuh dan keluarga Ibrahim dan keluarga Imran, dan Dia menjadikan mereka manusia terbaik pada masanya. Jadi, ketika Allah Subhanahu wa taala memilih mereka, termasuk orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka adalah orang-orang yang pasti menjadi kategori orang-orang terbaik di zamannya. Orang-orang terpilih adalah orang-orang yang memiliki prestasi dan juga termasuk golongan orang-orang yang terbaik di zamannya. Ini adalah penegasan Allah Subhanahu wa taala yang termaktub dalam Quran surah Al Imran ayat 33. Tentu ketika kita melihat beberapa penegasan tentang keluarga Imran, orang-orang dipilih yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, ada faedah dan hikmah yang bisa kita petik dari keutamaan Allah memilih keluarga Imran. Pertama adalah agar kita mencintai mereka, mengikuti jejak mereka, dan agar kita tidak terus-menerus mencela diri kita karena terlambatan kita dan karena tidak ada pada diri kita sifat-sifat mulia yang ada pada mereka. Sesungguhnya mereka itu adalah orang-orang yang terpilih, yang bisa dicontoh oleh kita semua. Yang kedua, hal ini pun termasuk kelembutan Allah kepada mereka. Ditampakkan pujian untuk mereka, baik di hadapan generasi terdahulu maupun generasi setelahnya, serta dijunjung kemuliaan mereka. Ketika mereka termasuk orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka pun termasuk orang-orang yang mendapatkan pujian dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, faedah dan hikmah bagi kita semua adalah sesungguhnya demikian besar kemurahan Allah dan besarnya faedah bermuamalah dengannya. Andai saja keutamaan mereka hanya disebut-sebut saja terus-menerus, maka itu pun sudah cukup sebagai keutamaan yang mereka miliki. Oleh karena itu, kita bisa mengambil hikmah-hikmah dari yang diberikan Allah kepada mereka, dan tentunya kita bisa menjadi contoh akan kesolehan-kesolehan dari kisah-kisah mereka. Kesimpulan dari ayat 33 yang pertama, ayat ini memberikan gambaran bahwa Allah menjadikan Ibrahim alaihissalam sebagai Rasul pertama, memberinya taufik untuk bersabar dan siap memikul beban berat, rasa syukur yang tinggi, dan menyebut baik namanya di setiap waktu dan juga zaman. Yang kedua, Nabi Ibrahim alaihissalam adalah kekasih Allah, seorang yang rela mengorbankan dirinya ke dalam api, mengorbankan anaknya sebagai kurban, mengorbankan hartanya untuk para tamu, seorang yang berdakwah kepada Allah di malam dan siang secara sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan. Yang ketiga, ayat ini juga menegaskan bahwa Allah menjadikan Ibrahim alaihissalam sebagai teladan yang diikuti oleh generasi setelahnya. Keturunannya banyak yang diangkat oleh Allah menjadi nabi dan diberi kitab, termasuk ke dalam keluarga Ibrahim adalah para nabi yang diutus setelahnya, yaitu Ismail, Ishak, Isa alaihissalam. Karena mereka termasuk keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam, demikian juga Nabi kita, yaitu Nabi Muhammad SAW,
di mana Allah Subhanahu wa taala menghimpunkan kesempurnaan yang terpisah-pisah. Nabi Ibrahim alaihissalam melebihi generasi terdahulu dan generasi kemudian. Nabi Ibrahim alaihissalam adalah Sayyidul Mursalin, tokoh para rasul. Jadi, ketika Allah menggambarkan keutamaan keluarga Imran, berawal dari nenek moyang mereka adalah orang-orang yang terpilih dari Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian keluarga Imran juga melahirkan keturunan-keturunan yang terpilih juga. Di antaranya adalah Isa bin Maryam, termasuk juga nabi terakhir yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita akan masuk ke Quran surah Ali Imran ayat 34. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Dzurriyyatan ba'duha min ba'din wallahu samii'un 'alim. Artinya, sebagai satu keturunan yang sebagiannya turunan dari yang lain, dan Allah Maha mendengar, lagi Maha mengetahui. Tafsir Quran Surah Al-Imran ayat 34. Haula'il anbiya war rasul silsilatun tahun mutawasilah fil ikhlasi lillahi wa tauhidihi wal amali biwahyihi. Artinya, para nabi dan para rasul merupakan silsilah kesucian yang bersambung dalam keikhlasan kepada Allah, mentauhidkannya dan mengamalkan wahyunya. Maka Allah Maha mendengar kata-kata hambanya, Maha mengetahui perbuatan mereka, dan akan membalas mereka atasnya. Ayat ini menerangkan bahwa Allah memilih mereka sebagai satu keturunan yang suci, yang sebagiannya adalah pewaris dari sebagian yang lain, berupa kesucian, kemuliaan, dan kebaikan. Allah Maha mendengar dan Allah Maha mengetahui. Ini sebagai syarat bahwa ketokohan mereka didasarkan atas ilmu Allah yang sempurna, sehingga mereka layak didengar ucapannya dan juga diteladani perilaku-perilakunya. Kemudian, ayat ini juga menjelaskan bahwa kedua keluarga Ibrahim dan keluarga Imran adalah satu keturunan yang bercabang-cabang menjadi beberapa keturunan. Keturunan Nabi Ibrahim ialah Ismail dan Ishak. Kemudian Ibrahim sendiri adalah keturunan Nabi Nuh, dan Nabi Nuh berasal dari Nabi Adam alaihissalam. Keluarga Imran yaitu Musa, Harun, dan juga Isa, dan ibunya adalah cucu-cucu dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi, semuanya merupakan keturunan-keturunan yang lahir dari generasi Nabi Ibrahim alaihissalam. Itulah para santri semuanya untuk ayat-ayat yang kita bahas hari ini, yaitu Quran Surah Ali Imran ayat 33 dan Quran Surah Ali Imran ayat 34. Wallahu a'lam bishawab. Itu saja yang bisa disampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.